Rumusnya itu Musa, Rara, Juju. Tetangga sebelah sini Musa, Rara, Juju. Yang sebelah sini Rasa, Rasha, Zuzu. Musa, Rara, Juju itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Orang Arab itu menamai bulan Safar karena mereka itu di bulan tersebut sering bepergian. Kalau tidak bepergian, healing. Kalau nggak healing, perang. Jadi healingnya mungkin perang ya. Contoh lain keunikan bahasa Arab itu misalnya ada dua kata yang mirip tapi langsung antonim. Contohnya? Misalnya nikmat dengan nikmat. Oh iya. Nikmat itu kenikmatan. Nikmat pakai kof. Nikmat bukan nikmat banget. Maknanya malah sengsara. Assalamualaikum sahabat Ikhbar, selamat datang ahlan wa sahlan di edisi perdana Sini Ikhbar, Siniar Ikhbar. Udah mulai? Udah. Tanggung. Nah, kita sekarang sudah memasuki atau kita berada di penghujung bulan Agustus, namun di dalam hitungan Hijriah kita baru saja menginjak awal bulan Safar. Kira-kira apa nih yang menarik di bulan Safar ini? Ya, hidup harus safar lah. Sabar. Itu sabar. Safar itu bahasa Inggris dari sejauh ini yang paling jauh. Itu template TikTok sih. Atau ini nama dari orang yang banyak mempengaruhi perkembangan podcast di Indonesia, Safar Hilman. Gofar beda lagi. Jauh banget dari S ke G. Safar bulan keberapa coba? Ingat kan? Bulan Februari. Bulan kedua maksudnya. Oh, kayak gitu. Ya kalau hitungan Masehi ya. Bulan Hijriah apal nggak? Hijriah pernah hafal. Dulu waktu di pondok. Soalnya hitungan Syariah itu kan. Ya insya Allah hafal. Iya, hafal nggak? Hafal. Coba. Kalau Muhammadin wa ibnu Malik ya. Jadi di TikTok itu kemarin ada orang yang merumuskan cara menghafalkan Hijriah itu keren, menarik. Ibaratnya kita punya tetangga kanan dan kiri gitu. Tetangga yang kanan itu dihafalkan terlebih dahulu, disebutkan terlebih dahulu. Rumusnya itu Musa, Rara, Juju. Tetangga sebelah sini Musa, Rara, Juju. Yang sebelah sini Rasa, Rasha, Zuzu. Musa, Rara, Juju itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rasha, Ranya berarti Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu udah dikasih rumus aja tetap ruwet ya gitu. Gak sakit belum kebiasa. Kita berabad-abad dicekokin dengan Masehi. Tapi ini bukan persoalan identitas agama ya, tapi di sisi lain kita penting untuk merawat pengetahuan Hijriah itu karena bagian dari kebudayaan. Kebudayaan kita. Nah, Islam itu selain syariat juga kebudayaan. Cuma yang paling menarik di publik itu pertentangan soal bulan Safar dihubungkan dengan perjalanan. Mungkin karena kalimatnya mirip-mirip kali. Safar dengan sebetulnya kan aslinya kan Safar ya, pakai sod gitu. Cuman karena di apa istilahnya dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada penanda kalau itu huruf sod. Karena kan di bahasa Indonesia nggak ada sod. Jadi tulisannya Safar, S-A-F-A-R, yang sama dengan kata lain yang mengandung pengertian perjalanan. Ya karena ini itu kata udah diserap, udah serapan. Kalau masih bentuk translate asli kan harus pakai SH. Kalau sod ya, SH. Karena sudah diserap jadinya hanya hilang. Jadi Safar. Celakanya merujuk kata aslinya di Arab itu ada kata lain Safar itu. Ejaannya sama seperti itu. Meskipun identik katanya soal sejarah Safar perjalanan itu gimana? Bulan Safar itu jadi orang Arab itu menamai bulan Safar karena mereka itu di bulan tersebut sering bepergian. Kalau tidak bepergian, healing. Kalau nggak healing, perang. Jadi healingnya mungkin perang ya. Tawuran antar desa, gitu, hobi perang antar kampung, ya. Itu healing buat mereka mungkin. Jadi Safar itu kan kalau secara
harfiah itu maknanya sunyi, kosong. Sofar ya pakai sod itu. Kayak tong samcong. Kosong adalah isi adalah kosong. Iya, tapi ada kaitannya betul dengan perjalanan. Karena mereka bepergian, akhirnya kampung halamannya sepi, sunyi gitu. Tapi ini uniknya bahasa Arab memang di situ. Kalau kru ikhbar nggak tahu bahasa Arab ya lucu ya. Kentengan. Jadi nggak kayak bahasa Indonesia. Coba baik, asal katanya apa, struktur sejarah katanya apa, baik. Baik. Ya baik aja. Baik. Meskipun mungkin beberapa pakar bahasa bisa menghubung-hubungkan bahwa baik itu akronim dari ba dan ik, ba itu apa, terserah. Tapi bahasa Indonesia itu murni sejak kelahirannya ya katanya Katanya. sebagai itu. Kalau dalam bahasa Arab aslul wad'i. Kalau bahasa Arab itu beda. Ya. Bahasa Arab itu kayak misalnya sejarah. Sajaratun diambil dari sajaratun pohon Ya, ya. yang secara pemaknaannya itu sejarah itu bercabang, ada daun, ada akar, ada batang. Jadi mirip. Contoh lain keunikan bahasa Arab itu misalnya ada dua kata yang mirip tapi langsung antonim. Apa itu contohnya? Misalnya banting gelas apa? Misalnya nikmat dengan nikmat. Oh iya. Oh iya, iya. Nikmat itu kenikmatan. Nikmat pakai kof. Nikmat bukan nikmat banget. Maknanya malah sengsara. Sengsara, iya betul betul. Terus apalagi misalnya Beda ajilah, bunyi doang gitu ya. ajilah dengan ajilah Ya. pakai alif aja. Kalau Hamzah ajilah dengan ain, ya. cepetan. Hmm. Kalau ajilah nanti. nanti. Hmm. Itu gila ya bahasa Sangat Arab. berbalik ya. Padahal beda satu huruf itu. Beda bunyi saja. Beda bunyi ya. Beda bunyi. ya, beda Kalau bunyi, kita beda maju urut dengan berarti. mundur itu antonim, Mm-mm. tapi secara lafal udah antonim, udah Iya, beda iya. banget. Beda. Tapi kalau itu ada lagi satu kodim dengan kodim, Oh beda itu ya. Beda di madnya. bukan soal isim fa'il dan lain-lain. Iya, iya. Apa subjek dengan apa gitu secara wazan beda, bukan secara maknanya beda. Ada yang bermakna akan datang, Hmm. tapi yang kedua itu bisa Oh. bermakna lampau. Lampau, iya betul betul Itu betul. luar biasa bahasa Arab itu. Kodim yang akan tiba. Iya. Kodimun yang Yang lampau, Lampau. yang silang. Iya sih. Keren ya bahasa Arab. Keren. Kalau berbicara soal perjalanan tadi ya, Islam itu kan sangat menghormati sebuah perjalanan. Karena Journey. ya di dalamnya juga ada beberapa anjuran, Ya. adab seperti misalnya ketika kita mau keluar melakukan perjalanan itu kan disunahkan Selamatan dulu. sholat dulu. Oh, kirain selamatan dulu. Kemudian ada doanya di dalam perjalanan kita harus sebaiknya perbanyak zikir. Sampai waktu pulang juga kita harus bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk pulang kembali bertemu dengan keluarga. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan di surat Al-Mulk ayat 15. Nah, mufasir sekelas Pak Quraisy kemudian Imam Ibnu Katsir itu menganjurkan Oh, Pak bahwasanya Quraisy dengan Imam Ibnu Katsir sekelas. enggak, maksudnya kalau Selevel gitu. selevel gitu. Mungkin sama aja, karena itu kan rujukan favorit lah bagi santri lah. Nah, beliau itu dalam ayat tersebut menganjurkan manusia itu ayo loh healing. Bahwasanya di luar sana itu masih banyak tempat yang harus kita jelajahi. Untuk apa ya, banyak hal seperti yang mencari rezeki, mencari nafkah, kemudian saling mengenal di suku-suku lain itu luar biasa Islam. Sejarahnya Dan kenapa istilah keluar pergi jauh, apalagi Islam yang memang firmannya pedomannya dari firman. Peradaban manusia pun menganggap orang yang sering bepergian itu orang yang keren. Kalau ada orang yang berkomentar menyebalkan, kita langsung ngomong ngopinya kurang jauh. Oh iya sih. Jadi Itu ada Malik akarnya itu ya. ada penyair, bukan penyair sebenarnya, beliau itu pemikir, Malik bin Nabi nama aslinya. Malik bin Nabi, Nabi. yaitu mendefinisikan jarak dan waktu itu luar biasa. Katanya mirip sungai, bisa melintasi kota, desa, bukit, gunung, dan bisa mengubah watak manusia dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Itu
dia itu membahas ruang dan waktu, artinya berkaitan dengan jarak juga, berkaitan dengan jam terbang orang juga. Oke. Jadi mungkin karena di jalan itu satu terlatih kita, kalau di bahasa Arab itu terkenal ada masyakoh ya, masak. Betul. Masak Cino Itu modus. bumbu. Jangan sebut merek Pak. Ada masyakoh, ada tingkat kepayahan yang luar biasa sehingga menguatkan kita orang-orang yang sering berjalan. Yang kedua bertemu banyak orang mungkin yang manfaat. Apalagi kira-kira? Banyak dapat rukhsah sholat. Iya. Perjalanan itu sampai ada syariat, ada kefarduan, ada kewajiban kita yang masuk pada 5 pokok syarat kita berislam, rukun Islam. Itu karena mengandung perjalanan, jadinya man istata'a ilaihi sabilan. Iya, betul. Itu hebatnya perjalanan, dapat rukhsah, dapat keringanan, penghormatan luar biasa. Iya, bagaimana Islam menghormati perjalanan lah. Nah, iya, pokoknya gitu. Sehingga menurunkan rukhsah di puasa, menurunkan rukhsah di sholat, termasuk rukhsah khusus man istata'a ilaihi sabilan itu pada haji. Iya. Itu keren sih. Jadi safar apa safar? Ya bulannya sih bulan Safar. Safar ya ini yang paling jauh. Tapi memang identik banget ya safar dengan perjalanan itu. Nah, yang menarik lagi perjalanan itu kan tadi ada nasnya ya, yang memberitakan kita untuk katakanlah melakukan journey untuk berbagai tujuan, bisa untuk mencari rezeki, bisa untuk mencari pengalaman dan lain-lain gitu. Dulu ya, ketika manusia masih populasinya belum sebanyak ini, mereka itu kan nomaden, ya kan? Pindah-pindah Podcast itu. kita. Nah, bahkan bangsa Arab sendiri ketika awal-awal Islam hadir di sana itu juga masih banyak ditemukan kaum atau apa istilahnya itu suku-suku yang nomaden gitu. Sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang kalau pengen seneng-seneng itu nggak di Arab, di Dubai. Oh iya. Oh iya juga ya, betul juga ya. Bener, mereka nomaden berarti kalau gitu. Iya sih betul. Nah maksudnya perjalanan itu punya sisi yang secara substantif itu lebih besar daripada soal berpindah tempat. Tapi juga di sana ada pertemuan-pertemuan budaya mungkin yang terjadi gitu. Makanya ketika nyampe ke Nusantara, bulan Safar itu kan mengalami pembentukan konstruksi budaya yang sama sekali baru. Oh iya, sampai budaya sana, sejarah sana juga terserap ke sini. Sehingga menjadikan bulan Safar itu bulan yang sial. Nah, karena memang dulu orang jahiliyah itu mengartikan Safar itu kayak ular di dalam perut kita. Jadi sewaktu-waktu dia itu bisa memakan inangnya. Iya, jadi ular ya. Orang-orang jahiliyah memaknai bulan Safar itu kayak ular ada di perut kita yang suatu saat menjadi bom waktu, dia itu akan memakan kita. Itu dalih untuk memaksakan Safar dimasukkan ke bulan haram. Oh, gitu. Jadi bulan haram itu kan ini pra-Islam. Ya. Islam hanya mengadopsi dan meluruskan hal-hal yang baiknya. Ya. Kalau tradisinya itu kan sudah ada bulan haram, misalnya Dzulhijjah, kemudian puasa Ramadan itu jadi bulan-bulan haram itu udah sebelum Islam. Ya. Nah ada sebagian kabilah yang memaksakan bahwa Safar itu bagus juga untuk dimasukkan ke haram. Tapi argumentasinya karena keburukan bukan karena kebaikan. Kalau yang lain kan karena penghormatan bulan itu, ke bulan haji dan lain-lain. Tapi kalau Safar itu argumentasinya argumen keburukan. Nah itu nyerap juga kan di budaya masyarakat kita. Iya betul. Gak ada hajatan. Iya betul. Gak boleh kawin, gak boleh maksudnya melaksanakan pernikahan di bulan Safar gitu. Sebenarnya di mitos di bulan Safar yang katanya bulan kesialan itu sebenarnya ada hikmahnya enggak sih Mas? Kira-kira mitos yang bulan Safar itu mengandung banyak kesialan itu hikmahnya apa sih sebenarnya? Hikmahnya bikin eling kalau. Berarti elingnya setahun sekali di bulan Safar. Ya enggak, kan masing-masing bulan ada. Tapi balik lagi ke soal masing-masing. itu, aslinya ya satu bisa jadi kalau dimaknain positif sebagai pengingat kita bahwa Allah itu bisa ngasih azab atau ngasih cobaan
itu kapan saja. Iya, betul. Sepakat. Bahwa hati-hati kita Bahaya dalam pengawasan Allah yang bisa selain memberi nikmat anugerah juga bisa menguji kita dengan bala dan lain-lain. Tapi di sisi lain dari sejarah jahiliyahnya juga udah dibantah mentah-mentah oleh Nabi itu bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan bala maupun bencana dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada bulan yang secara khusus untuk mendatangkan bala atau khusus untuk mendatangkan kenikmatan gitu sebagai. Tapi kalau dari profil atau karakternya kira-kira kalau di tahun Masehi, kalender Masehi itu setara bulan apa ya Safar itu? Biasanya masing-masing sih itu. Kalau Oktober kan menjadi bulan favorit orang-orang pembikin proposal tuh. Karena jelang tutup buku ya nggak sih? Buku, tutup anggaran. Itu khususin. Kalau Februari ya bucin-bucin lah. Maret ya bulan-bulan Maret, April, Mei itu bulan deg-degannya para orang tua wali. Karena jelang tahun ajaran baru. Agustus ya bulan-bulan orang jadi nasionalis semua. September ya nasionalisnya mengkristal di September. Nasionalisme mengkristal gitu. Ya balik karena lagi kan ada fitrahnya. Bukan. Karena ada common enemy di alam iya, bawah ada sadarnya. isu rutinan tuh. Iya, September itu kan. Isu rutinan nanti di podcast kedua kita bahas itulah. Bagaimana kita menyikapi sejarah kelam. Kadang salah juga sih kita menyikapi sejarah kelam. September, Oktober, November, Desember ya suasana berber ini mendekati ke kita siap-siap untuk melatih diri membiasakan mengubah angka tahun di belakangnya. Apalagi 2023 ke 2024. Waduh, tahun cantik banget. Udah lah, tutup bulan ngaco. Nggak ada satu unek-unek lagi. Apa gimana? Kayak lagi ini ya ke Mbak Dukun. Enggak, walaupun kita menyepakati bahwasanya nggak ada bulan sial seperti itu. Tapi dari kalangan kita sendiri masih belum berani melanggar atau mencoba melanggar mitos-mitos tersebut, misalkan kita kan belum menikah nih ya nekat kalau gitu. Safar bulan coba nekat aja nekat itu gimana tuh Mas? Apakah masih ada ketakutan mitos-mitos dari nenek moyang kita atau gimana itu? Wah, pengalaman pribadi guru saya kebetulan nikahnya di bulan Safar ya. Anaknya banyak. Celakanya di situ ya. Itu celaka apa Rizky itu? Anaknya banyak, dia sukses jadi kiai gitu. Artinya sebetulnya nggak ada pengaruh secara langsung gitu terhadap kehidupannya ketika hal itu apa yang tadi karena kan kenapa Safar itu kemudian dianggap bulan sial itu dan diyakini itu kan karena suggest, karena ada satu modeling dan yang kedua adalah suggest. Satu karena meniru apa yang sudah terkadung sudah terkonstruk sejak zaman dulu. Yang kedua suggest. Ada semacam kepercayaan yang sugesti yang melekat gitu loh. Sehingga ketika itu dilanggar ya akhirnya karena kekuatan sugesti itu pada akhirnya mungkin bisa kejadian jadi dia beneran sial, gitu ya. Ya meskipun secara rasional sih gampang-gampang aja. Bulan Syawal, bulan penuh keberkahan buat menikah misalnya. Ada yang Dzulhijjahnya udah cerai. nikah Syawal, Dzulhijjah cerai ada gitu. Terus pas Safarnya nikah lagi ya bebas-bebas aja. Ya tapi memang pengaruh sugesti ke badan itu luar biasa. Betul. Kita itu luar biasa. Ya. Tapi ketika kita membangun sugesti gampang, membangun keimanan yang melampaui sugesti itu susah. Iya. Padahal keimanan ini. Nah, ini cerita menarik ada di Ikhbar juga. Teman-teman bisa baca di ikhbar.com. Jadi ada momentum menarik di bulan Safar itu karena tanggal 29 Safar itu Nabi mulai sakit. Di momentum-momentum itu jelang pokoknya sakit parah itu sampai 14 hari sampai wafatnya. Dan di antara hari itu Jibril turun. Kayak pamitan lah, purna tugas gitu. Terus Nabi itu tanya, "Jibril, wahai Jibril, kalau saya udah meninggal, Nabi, kamu masih mondar-mandir ke dunia enggak? Masih ada PR 10 tugas lagi kan?" 10 tugas lagi. Jadi nggak putus setelah beliau wafat ya? Iya. Ada 10 tugas, yang itu ngeri tugasnya.
Ada yang pertama itu nyabut keberkahan dari muka bumi. Jadi keberkahan itu nggak ada. Kemudian diantaranya ya saya agak random karena nggak bisa berurutan seperti konten yang rapi ditulis teman-teman di Ikhbar. Mencabut keberkahan, mencabut yang kedua atau yang ketiga gitu, mencabut warok dan zuhud para ulama, mencabut kepemimpinan yang adil, mencabut rasa malu dari perempuan. Ini tafsirnya bukan diskriminasi terhadap perempuan ya. Kalau beberapa ulama tafsir atau ulama pengambil soal pengembang substansi hadis sih menerjemahkan bahwa ini perlambang soal kemaksiatan yang orang itu bangga menceritakan kemaksiatan. Oh iya. Yang sampai yang paling parah terakhir itu Jibril akan mencabut keimanan dari muka bumi. Ya jelang kiamat. Kafir semua. Dialog keramat itu terjadinya di bulan Safar. Kenapa Allah nggak menggeser ke dialog sesuci itu ke bulan Ramadan atau? Jadi saya kira kalau memandang bahwa Safar adalah anak tiri, yang menganaktirikannya asumsi kita sendiri. Karena Allah itu selalu menumbuhkan pesan-pesan baik di setiap bulan. Betul. Apa yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril tadi kayaknya agak ngeri juga ya kalau kita lihat realitas sekarang itu. Dari 10 pesan itu kayaknya udah kerasa semua, Mas. Iya. Asli. Jangan dulu lah. Jangan dulu belum kawin dia. Belum nikah. Untung Jibril nggak mencabut pernikahan. Kalau mencabut pernikahan ini nggak nikah. Tapi ngeri lah kalau baca, teman-teman bisa baca di ikhbar.com, judulnya Dialog Bulan Safar 10 Tugas Terakhir Malaikat Jibril. Gila ya. Itu hadis dari siapa itu? Bukhari ya. Tapi dikembangkan dalam kitab namanya pokoknya ini trik untuk memancing teman-teman baca di ikhbar.com. Padahal lupa beneran ini. Apalagi kira-kira? Ya. Sudah kelar kayaknya pembahasan soal Safar ini. Jadi intinya tadi balik lagi, pakai soda apa pakai sin? Bebas lah. Soalnya orang Indonesia nggak banyak yang fasih ngomong son. Ini kalau balik ke hakikat penciptaannya, ke tanah Sunda, ke Bogor, Sapar men. Sapar iya betul. Pakai apa ya? Pakai P. Ya, tapi itu fitnah itu ngomong orang Sunda nggak bisa ngomong Fitnah F. ya. Fitnah. Lagi. Baik, itulah teman-teman semua obrolan seputar Safar. Nantikan episode Siniar Ikhbar episode berikutnya, dan tentunya akan membahas tema-tema yang menarik, yang segar dan mudah dicermati atau mudah dicerna bagi teman-teman sahabat Ikhbar semua. Jangan lupa teman-teman semua sahabat Ikhbar untuk selalu membaca ikhbar.com, karena di sana ada banyak sajian-sajian seputar keislaman yang menarik yang beda dari media Islam lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan share konten yang semoga ada faedahnya ini. Sampai kita juga mulai mengudara di Noise. Nah iya, kita juga di platform Noise, nanti bisa silakan tengok. Ya, sampai di sini obrolan kita, dan penutupnya kita yel-yel ya. Selamat sore. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.